Semuanya tidak ada arti. Apa yang dibangun oleh manusia hilang semua kalau alam sudah berbicara. Apa yang harus kita lakukan melihat ayat firman Tuhan yang mengingatkan kita hari ini? Bukan soal mati atau tidak, tapi kita ketika mati pun gak apa-apa. Yang penting kita berada di dalam perkenanan Tuhan. Karena Alkitab sudah mengingatkan, berjaga-jagalah sambil berdoa. Artinya apa? Hidup dalam kekudusan senantiasa. Ya nggak usah berantem lah. Nggak usah apalagi yang masih hidup dalam kenajisan, dalam percabulan. Tobat, saudara. Ya, selama kita masih diberi waktu. Jadi jangan bilang nggak usah cari Tuhan. Ya, carilah Tuhan. Ya, selama Ia berkenan untuk ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Kalau dikatakan selama Ia berkenan ditemui, berarti ada saatnya Tuhan tidak berkenan lagi untuk ditemui. Ya, ketika seseorang murka Tuhan sudah jatuh atas hidupnya, makanya semuanya terlambat, saudara. Selama Tuhan berkenan ditemui, ayo carilah Tuhan. Saya berdoa kita semua jangan jadi Kristen-Kristenan ya. Udah ya, kita berhenti main gereja-gerejaan, kita berhenti jadi Kristen-Kristenan. Kita mau jadi orang yang sungguh-sungguh cari kehendak Tuhan atas hidup kita. Kenapa? Waktu kita di dunia ini sangat singkat. Ya, beberapa waktu yang lalu saya baru datang dari Palu, saudara, dan melihat langsung apa yang terjadi itu benar-benar luar biasa ya. Kadang-kadang kita melihat terjadi gempa begini ya, bagi sebagian orang itu hanya menjadi tontonan. Kita cuma lihat di TV gitu ya, oh ada tsunami, oh ada gini ya. Tapi ketika kita ke sana, saya pulang dari sana hari Kamis yang lalu. Jadi waktu kita ada di sana memang masih banyak evakuasi mayat, masih berbau busuk ya. Dan benar-benar melihat semua keadaan itu, aduh di hati itu ya saudara, mereka tuh nggak pernah tahu loh kalau hari itu akan terjadi. Mereka nggak pernah tahu, mereka tidak pernah sadar, mereka tidak ada curiga sama sekali. Ya, jadi waktu saya pas ada di sana, kami menyusuri pinggir pantai di Pantai Talise itu yang banyak korban jiwa di sana. Ya, waktu kita juga lagi naik mobil di pinggir pantai itu, saya bilang sama teman-teman yang ada dalam mobil, saya bilang, waktu mereka juga naik mobil dulu di pinggir pantai ini ya sama seperti kita sekarang. Kita nggak curiga kan ada apa-apa, kita lewat aja gitu di pinggir laut. Dan memang semua terjadi begitu cepat. Saudara bisa bayangkan gempa 1 menit memakan korban 3.000 jiwa yang melayang itu, saudara. Jadi waktu hari pas gempa itu, saya punya adik kan ada di Palu, saudara. Dia tinggal di Palu. Pas kejadian gempa itu dia masih sempat telepon, dia masih sempat cerita ya, waktu itu 7 koma tuh ya. Dia masih sempat cerita, dia bilang Palu gempa, ini Palu gempa. Dan di depan mata saya dia bilang kampusnya anaknya yang 5 lantai itu roboh rata tanah, itu kampus 5 lantai, dan di situ ada banyak mahasiswa. Anaknya dia lompat jatuh di got, saudara ya, rusuknya patah 1, cedera, dan tapi bisa selamat. Dia sempat cerita, dia bilang ini gempa kayak 2012 katanya. Mau lari nggak bisa karena semua jalan terbelah, ya, retak semua, terus tiang listrik roboh, pohon bertumbangan, mobil motor kecelakaan, tabrak-tabrakan karena benar-benar orang sudah kacau balau. Saya masih sempat dapat kabar dia gempa, dan saya waktu itu cek di Facebook, benar orang Palu semua bikin status gempa 7, berapa skala Richter ya. Tapi menjelang 15 menit kemudian itu udah ada yang bikin video live di Facebook tsunami. Jadi cuma 15 menit jaraknya tiba-tiba udah ada yang bikin video tsunami. Setelah itu hilang, dan 3 hari kita nggak ada kontak sama sekali dengan semua orang yang ada di Palu. Dan ketika itu saya juga berpikir ya, aduh 3 hari nggak dapat kabar dari keluarga, adik saya anaknya kecil-kecil, apa yang terjadi di sana gitu ya. Dan benar-benar memang waktu itu Palu terisolasi benar, dari udara kita nggak bisa turun, dari Poso yang dekat juga nggak bisa masuk karena longsor semua nutup jalan, dari berbagai tempat. Pokoknya 3 hari itu, saudara, sampai ya ada video-video yang mayat itu masih tidak sempat dikubur ya, udah pecah-pecah di jalanan karena siapa yang mau urus 3.000 orang meninggal ya. Lalu kemarin saya sempat, waktu kita ke sana, kita bawa bantuan, saudara, dan
kita nggak kasih ke posko-posko memang karena memang tidak tersalurkan yang di posko-posko. Jadi kita bergerak naik ke atas gunung-gunung nyari tempat pengungsi, dan kami benar-benar bertemu dengan para pengungsi di tenda-tenda. Salah satu tenda di atas perbukitan kita ketemu dengan orang-orang yang dari gereja, anggota gereja. Mereka punya gereja rumah itu yang ditelan lumpur. Ya, jadi di Palu itu saudara memang waktu kita di sana itu banyak sekali ahli-ahli geologi dari seluruh dunia itu datang ke sana, dari Israel, dari Jerman, dari Australia, dari Amerika. Mereka itu berkata ini pertama kali fenomena gempa terjadi di seluruh dunia, bukan di Indonesia. Di seluruh dunia itu gempa di mana ada kejadian tanah yang bergelombang. Itu rumah saudara terlempar naik 10 meter tanah. Lalu ada kejadian yang lumpur tiba-tiba keluar dari bawah bumi menelan 700 kakak. Jadi waktu kita mau landing dari atas pesawat, kita lihat itu daerah yang tenggelam, Balaroa dan sebagainya. Kalau dari pemantauan satelit itu kelihatan saudara. Jadi tiba-tiba waktu tanah goyang itu, ini Palu padat pemukiman penduduk di sekeliling ini yang tenggelam itu, dia bergeser tiba-tiba kayak ada air keluar dari bawah bumi ini, lalu dia bergeser lalu masuk ke dalam tanah, dan itu semua terkubur hidup-hidup. Ada 1000 rumah lebih di situ. Saudara bisa bayangkan apa yang terjadi. Lalu yang di daerah Petobo itu yang tanah bergelombang naik sampai 10 meter saudara, itu aspal. Dan waktu kami ke sana, itu kan tadinya itu perumahan. Mereka bilang ini tadinya perumahan Bu, ada 1000 lebih rumah di sini, tapi yang ketimbun itu 700 kakak. Saudara tahu itu kita masuk ke situ. Ini kan perumahan tanah. Waktu begitu masuk sampai ke daerah itu, jadi gunung, itu gunung kita naik ada 10 meter tingginya saudara. Dan di situ campur aduk yang namanya rumah itu kayak diaduk saudara. Mobil ada di mana, rumah ada di mana, dan di situ terkubur ada 700 kakak. Tidak bisa dievakuasi. Nah waktu kami ke sana, di depan saya masih ada sih jenazah yang dibawa lewat tuh berbau busuk ya saudara di sana. Dan memang benar akhir-akhir ini akhirnya mulai tercuat beredar kabar di media bahwa di situ daerah maksiat. Kalau kota Palu itu dibilang tempatnya itu tempat Las Vegasnya Palu, tempat perjudian, tempat prostitusi, itu daerah itu saudara. Dan waktu ada seorang ibu ditanya saudara, dia lolos dari kejadian itu, dia tuh sampai cerita yang bilang sampai ketakutan cerita dan ngomong gini, aduh saya ngeri ya, aduh saya nggak bisa cerita, kayak ada makhluk di bawah sini itu yang mengamuk, tiba-tiba itu rumah naik turun, dan benar-benar di situ, aduh saudara saya aja melihat itu, ya ampun Tuhan, kenapa bisa begini gitu ya, tiba-tiba tuh tanah. Nah saya ketemu di satu perbukitan dengan satu orang ibu yang dia korban lumpur saudara. Dia cerita, jadi saya tanya, Bu, ibu tadinya di mana? Saya yang korban lumpur itu Bu. Itu ceritanya gimana? Dia cerita, jadi abis mandi sore abis mandi mau duduk di depan rumah, lagi mau duduk, gempa yang pertama, dia agak keluar, terus gempa lagi yang kedua agak kenceng, lalu dia ajak anaknya saudara keluar yuk, keluar sini katanya. Waktu keluar anaknya 2 di depan rumah, tiba-tiba gempa yang ketiga itu yang udah 7. Dia bilang itu saudara, orang nggak bisa mau menyelamatkan diri, mau lari aja nggak bisa saudara, itu goyang semua. Lalu dia tarik anaknya, dia bilang saya mau lari Bu. Waktu mau lari itu tiba-tiba di depan saya lihat itu aspal naik tinggi seperti gunung. Saudara bisa bayangkan ya, orang mau lari, mau menyelamatkan diri, misalnya kita lihat tuh jalan raya lalu kita mau lari, tiba-tiba jalannya itu naik tinggi tuh, kita aduh bener-bener seperti film mau kiamat. Lalu dia bilang, saya tarik anak saya, pikir saya kita lari ke belakang aja yuk. Waktu mereka menoleh ke belakang, dia bilang itu lumpur bergulung-gulung saudara datang. Dia bilang, saya hanya berseru kepada nama Yesus Bu. Saya teriak, Tuhan Yesus tolong. Tiba-tiba pohon mangga yang di sampingnya dia roboh. Anaknya dia naikin di atas batang pohon mangga itu 2.
Ya, lalu dia pegangan di pohon mangga itu, mereka terseret berapa kilometer di lumpur itu, sudah dengan rumah-rumah yang saudara lihat, ada rumah-rumah berjalan itu, ya, ada pemancar yang berjalan itu tiba-tiba. Nah, dia bilang kami terseret berapa kilometer pindah ke desa sebelah itu dengan rumahnya plus semua terseret, habis semua saudara. Jadi dia bilang, saya cuma berseru kepada nama Yesus, Bu, hanya nyawa yang tertinggal dan kedua anak saya diselamatkan. Waktu kami ada di satu perbukitan yang itu isinya orang-orang gereja, mereka gerejanya tenggelam lumpur, rumahnya tenggelam lumpur, ibu gembalanya juga ada di sana. Kami ngajak mereka berdoa bersama. Ya, saya bilang, ayo Bu, kita rendahkan diri, cari wajah Tuhan. Karena memang mereka hidup dalam kecemasan, dalam ketakutan ya. Di situ memang saudara baru kita lihat ya, orang cari uang, harta. Saya masuk ke daerah pemukiman yang namanya itu kampung daerah industri di sana di pinggir laut. Itu ada pergudangan ya, pergudangan semua industri sana, ada punyanya Sampurna, ada punyanya apa, rata dengan tanah. Itu benar-benar saya melihat di situ tidak ada satupun kekuatan manusia, dan mereka bilang, ini Bu, yang banyak korban jiwa juga di sini karena waktu itu terjadi masih banyak buruh yang lembur di situ, karyawan. Itu rata saudara, itu ruko-ruko di pinggir pantai semuanya tembus belakang ya. Jadi masih ada bangunannya tapi pintu depan belakang udah nggak ada, diterpa tsunami. Ya, mobil naik ke atas atap dan lain sebagainya. Duh, melihat itu, dan jangan tutup mata melihat semuanya ini. Saya percaya Tuhan sedang berbicara buat kita. Karena saudara bayangkan itu 3.000 lebih korban ya. Kita melihat itu nyawa sampai tidak ada artinya, mau dikubur aja udah nggak sempet itu di sana. Dan saya percaya yuk, ini saatnya kita buka mata saudara. Tuhan itu bicara kepada saya, kamu lihat ketika terjadi sesuatu penghukuman, ketika terjadi sebuah pembunuhan massal, itu tidak ada lain, di Alkitab berbicara selalu murka Tuhan. Ya, orang mau ngomong gini, itu kan bencana karena Palu terletak di bawah lempengan bumi. Oke, itu Palu terletak di bawah lempengan bumi, tapi bukankah Tuhan yang berkuasa atas seluruh alam semesta? Dan ketika saya pelajari tentang Sodom dan Gomora, saudara, saya menemukan sebuah fakta. Ternyata para peneliti dulu juga, mereka belajar tentang kota Sodom dan Gomora. Mereka dapati itu sama persis dengan apa yang sekarang terjadi. Tidak secara kebetulan waktu saya baca-baca lagi tentang Sodom dan Gomora. Sodom dan Gomora itu terletak di bawah lempengan Moab, di bawah sesar bumi. Sodom dan Gomora dihancurkan Tuhan dengan cara apa? Yang pertama, gempa 7, lalu yang kedua, Sodom dan Gomora dibinasakan Tuhan dengan cara apa? Lumpur. Ada ternyata saudara, gunung lumpur dari bawah bumi yang meletus lalu memuntahkan lumpur, dan itu rumah-rumah ke bawah sama lumpur semuanya. Cuma bedanya ya, di Sodom dan Gomora itu ada api belerang yang turun dari langit. Saudara tahu kenapa Sodom dan Gomora dihancurkan Tuhan? Kita tahu bersama Sodom dan Gomora itu adalah kota yang penyimpangan seksual, kemaksiatannya itu luar biasa. Mereka menggantikan persetubuhan yang wajar dengan yang tidak wajar. Laki-laki melakukan kemesuman dengan laki-laki. Bukankah hari-hari ini itu juga sedang terjadi? Lalu saya belajar tentang Sodom dan Gomora. Coba kita lihat Kejadian pasal 18, saudara. Ya, dari Kejadian pasal yang ke-18 kita baca dulu mulai ayat yang ke-20. Sesudah itu berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat besar dosanya. Ayat yang berikutnya berkata apa saudara? Ayat 21 kita baca sama-sama. Baiklah, aku turun untuk melihat apakah benar-benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku, ya, atau tidak. Aku hendak mengetahuinya, kata Tuhan. Ayat berikutnya berkata apa? Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom, tetapi Abraham masih berdiri di hadapan Tuhan. Ayat berikutnya berkata apa? Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Ayat berikutnya,
Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu, apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya? Coba kita buka ayat yang selanjutnya, berkata, jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Ayat berikutnya berkata, Tuhan bilang apa? Tuhan berfirman, jika aku dapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Saudara lihat, ketika Tuhan akan menghukum Sodom dan Gomora, dia hanya mencari sebuah alasan untuk dia bisa mengampuni dan dia menangguhkan hukumannya itu. Apa alasan Tuhan? Kalau ada orang benar di kota itu. Abraham bilang, jika engkau dapati ada 50 orang benar di sana Tuhan, apakah engkau akan tetap menghukum kota itu? Tuhan bilang, tidak. Aku akan mengampuni seluruh kota itu karena 50 orang itu. Saudara, artinya di sini apa? Tuhan sedang mencari alasan hari-hari ini. Adakah dia dapati orang benar, engkau menjadi orang benar sehingga dia memperhitungkan keluargamu untuk diselamatkan? Tuhan sedang mencari alasan untuk dia menyelamatkan sebuah keluarga, sebuah kota, bahkan sebuah bangsa. Alasan Tuhan itu apa? Jika ada orang benar yang masih berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni. Amin, saudara. Lalu Abraham tahu di Sodom dan Gomora tidak ada 50 orang benar. Abraham lanjutkan perkataannya. Kita baca ayat yang selanjutnya. Dia bilang apa? Abraham menyahut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku ini debu dan abu. Ya, ayat yang berikutnya dia bilang apa, saudara? Sekiranya ya kurang 5 orang dari 50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak akan memusnahkannya jika kudapati 45 di sana. Abraham tahu di kota itu tidak ada 50 orang benar. Lalu Abraham negosiasi dengan Tuhan. Tuhan, kurang 5 deh, 45. Tuhan bilang, kalau ada 45, aku tidak akan membinasakan kota itu. Aku akan mengampuni seluruh kota itu karena yang 45 orang. Saudara bisa bayangkan, ya, Tuhan sedang mencari di dalam satu kota. Bayangkan, cuma 45 ada nggak? Abraham tahu di Sodom dan Gomora tidak ada 45 orang. Dia tawar lagi kepada Tuhan. Kita baca ayat yang selanjutnya. Dia bilang apa? Lagi ya, Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Tuhan masih bilang, oke, kalau ada 40 orang benar, aku ampuni seluruh dosa kota itu. Tapi kita tahu bersama, Abraham tahu tidak ada 40 orang benar di kota itu. Dia tawar lagi sama Tuhan. Kita baca ayat yang selanjutnya. Abraham bilang apa? Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, ya, sekiranya 30 didapati di sana. Firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika ku dapati 30 di sana. Mulai turun terus, saudara. Bayangkan dalam sebuah kota tidak ada 30 orang benar yang masih berseru kepada Tuhan dengan hati yang murni sehingga Tuhan bisa memperhitungkan 30 orang itu. Saudara, hari-hari ini mari kita mulai belajar menangis untuk kota kita. Jangan berpikir, oh itu yang di Palu yang bakal kena, kita nggak akan kena. Jangan berpikir gitu. Jakarta mulai ada peringatan dini sekarang. Ya, kalau sesuatu menimpa Jakarta, lempengan itu. Saudara lihat anak Krakatau, ya, emaknya Krakatau dulu pernah meletus, saudara, ya, berapa ratus tahun yang lalu, memisahkan Pulau Jawa dan Sumatera. Ini anaknya bertumbuh terus. Setiap tahun, menurut penelitian, dia bertumbuh 6 meter.
Sekarang udah 100 tahun lebih dia mulai bertumbuh dan ini aktif, dan katanya para peneliti di dunia sudah berkata kalau dia meletus ini 2 kali kekuatan dari bom nuklir yang pernah meledak di Hiroshima dan Nagasaki. Ini dia sesuatu yang sangat kuat banget dari bawah bumi. Kita nggak ada yang tahu, bahkan prediksi BMKG gara-gara kemarin gempa itu semua sekarang lempengan tuh aktif. Kalau Jakarta sampai tergoncang, saudara tahu, bukan lagi 7, berapa, 8 megatrust. Dan itu artinya apa, saudara tahu? Tidak ada satu orang pun yang bisa berdiri lagi. Kalau itu bisa benar-benar terjadi, kita semua akan merayap. Ya, jangan anggap enteng didikan Tuhan. Makanya saya bilang, hari-hari ini Tuhan berkata kepada saya, jangan khotbahkan tentang yang lain lagi, serukan tentang pertobatan. Hanya pertobatan. Umatku perlu bertobat, merendahkan diri. Waktu kita ada di Palu, saya bilang sama Ibu Gembala itu, Bu, kita berdoa atas nama kota Palu sekarang. Karena firman Tuhan berkata, jika umat yang atasnya namaku disebut, merendahkan diri, berdoa, mencari wajahku, dan berbalik dari jalan-jalan mereka yang jahat, maka aku akan mengampuni dosa mereka, dan aku akan pulihkan negeri mereka. Dia yang bisa memutuskan. Nah, alasannya apa? Dia cuma cari, adakah orang benar yang masih berseru kepada dia dengan hati yang sungguh-sungguh tulus hari-hari ini. Ini pesan Tuhan buat para gereja Tuhan yang ada di seluruh Indonesia. Jangan terus berpikir untuk kepentingan diri sendiri. Jangan gereja-gereja sekarang hanya membangun kerajaannya sendiri dan mereka melupakan kepentingan kerajaan Allah. Stop. Ada pertikaian di antara sesama tubuh Kristus. Itu yang pesan Tuhan sampaikan hari-hari ini. Sesama hamba Tuhan berhenti saling menghakimi, berhenti saling menyalahkan, berhenti. Tuhan bilang kita fokus. Beritakan Injil. Jangan khotbahkan tema yang lain lagi, tapi cuma satu, kata Tuhan, hari-hari ini hatiku, umatku berbalik, merendahkan diri dan mencari wajahku. Semua kita akan tinggalkan. Saya sudah lihat di Palu, saudara. Tidak ada yang berarti. Mau kaya, mau miskin, sama di tenda pengungsian. Kenapa? Mau balik ke rumah juga udah nggak bisa, yang udah hancur. Punya duit mungkin, bank nggak ada yang buka. Mau beli apa? Semua tidak ada yang jual. Ya, makanya waktu kami ke sana kami bawa 1000 paket sembako, itu dikirim dari Kota Poso, itu pun setengah mati cari bahannya. Ya, tapi kenapa? Ya kita kasih bukan cuma kepada orang miskin, orang kaya juga mereka nggak bisa beli apa-apa. Ya 3 hari kelaparan, susu anaknya nggak ada, menjerit. Dan di situ kita bisa lihat memang ternyata manusia itu begitu rapuh. Nggak ada satupun yang bisa kita banggakan dan andalkan. Coba kita lihat Lukas pasal 21, ayat yang ke-25, saudara. Dan akan ada tanda-tanda pada matahari dan bulan dan bintang-bintang. Dan di bumi bangsa-bangsa akan takut dan bingung menghadapi deru dan gelora laut. Ayat berikutnya berkata apa, saudara? Orang akan mati ketakutan karena kecemasan berhubung karena dengan segala yang menimpa bumi ini, sebab kuasa-kuasa langit akan goncang. Menjelang kedatangan Tuhan ini semua harus terjadi. Kami di Palu sudah melihat orang nggak ada yang berani tidur dalam rumah. Semua tempat tidur dikeluarin keluar. Bahkan ada yang hanya beralaskan bintang. Kenapa? Takut, cemas. Kalau hal itu terjadi, nggak ada ampun, saudara. Itu rumah semua udah pada retak. Di rumah tante saya di sana miring, udah miring. Lalu di ruang tamunya dia, tanahnya terbelah, keluar lumpur dari dalam. Kalau duduk situ katanya bunyi-bunyi di bawah, krotok, nggak tahu apa. Bagaimana orang bisa tinggal? Ya nggak berani lah, saudara, udah menghadapi yang kayak begitu. Ditinggal, ya udah, mau dijual, rumahnya laku. Siapa yang mau beli? Semuanya tidak ada arti. Apa yang dibangun oleh manusia hilang semua kalau alam sudah berbicara. Apa yang harus kita lakukan melihat ayat firman Tuhan yang mengingatkan kita hari ini? Lompat ayat yang ke-34. Lukas 21 ayat 34 bilang apa, saudara?
Nasihat untuk berjaga-jaga. 1, 2, 3. Jagalah dirimu supaya hatimu jangan syarat oleh pesta pora dan kemabukan serta kepentingan-kepentingan duniawi, dan supaya hari Tuhan jangan dengan tiba-tiba jatuh ke atas dirimu seperti suatu jerat. Saudara tahu, mereka yang hari itu lagi ada di pinggir pantai, tiba-tiba gempa. Bahkan saya lihat ada orang yang lagi nge-vlog, saudara, lagi syuting gini. Saudara-saudara, hai guys, saya lagi berada di pinggir pantai Talise. Ini akan ada ulang tahun Kota Palu. Tiba-tiba gempa, saudara, goyang. Gempa. Tapi masih tetap eksis ya. Dia masih tetap syuting. Sampai akhirnya orang teriak, lari, tsunami. Itu kan di pinggir pantai. Tapi dia sempat share itu video, lalu dia lari. Kita nggak tahu orangnya itu sampai sekarang mati apa hidup. Itu orang-orang yang tidak tahu hari itu akan terjadi. Itu hari Tuhan datang menimpa mereka seperti suatu jerat. Tidak ada persiapan. Yang di lumpur, yang tenggelam waktu gempa itu kan mereka hanya keluar rumah kan. Itu jam 6 sore, orang udah pulang kantor di sana itu. Dari rumah ke tempat kantor tuh cuma 5-10 menit. Nggak kayak kita, jam 5 udah pulang kantor, jam 6 itu waktu kumpul keluarga. Teman saya yang tinggal di daerah Citraland, itu daerah mewah di Kota Palu, pinggir pantai. Itu istrinya lagi mau buat bubur kacang ijo. Lagi nanya, mau nggak bubur kacang ijo? Tiba-tiba gempa 3 kali, lari saudara. Ya, dan itu memang pelari tercepat tuh pelari yang saat takut ya. Itu badannya besar, naik tembok 8 meter, lompat loh. Gara-gara mau tsunami. Itu bisa terjadi saudara. Mereka tidak tahu kan hari itu. Betapa mengejutkan, betapa mengagetkan. Ya, salah satu teman saya lagi ada di Hotel Mercure pada waktu itu, lagi mau transaksi, dia mau bisnis di Kota Palu. Lagi nginep di Mercure hari itu, yang mau tanda tangan udah nunggu di lobi. Pada jam itu baru mau turun gempa yang pertama. Lalu tinggal di kamar, gempa mau turun. Nunggu sebentar gempa kedua, lalu gempa langsung yang ketiga. Nah, dia yang sama-sama terkurung sama pilot dari Garuda itu, mereka ada 5 orang. Lalu mau keluar, pintu udah terkunci, lift semua mati kan. Itu udah error semua sistem. Pintu kamar hotel juga ada error, nggak bisa kebuka. Itu hotel pintunya begitu tebel. Akhirnya mereka lewat hydrant itu, mereka keluar dari pintu hydrant itu yang begitu kecil. Lalu dia sempat waktu itu bingung, nggak bisa, aduh gimana ya. Waktu baru mau keluar lihat tsunami datang. Ya, dia di lantai 5, tsunami nerpa itu hotel sampai lantai 3. Dia bilang tadinya masih dengar orang di bawah kan teriak-teriak habis gempa itu, masih tiba-tiba waktu tsunami-nya datang, udah dia bilang nggak ada suara apa-apa, di bawah sepi. Saudara tahu artinya apa? Ya udah ke bawah air semua, mati. Bahkan yang lagi mau tanda tangan bisnis sama dia, ibu-ibu hamil lagi ada di lobi waktu itu. Mereka tidak menyadari itu hari Tuhan datang seperti satu jerat. Dan benar-benar tidak ada kesempatan. Ya, lalu di sini apa yang harus kita lakukan, saudara? Tuhan bilang berjaga-jaga. Ya, jangan hatimu penuh dengan pesta pora, kemabukan, kepentingan duniawi. Ayat yang berikutnya bilang apa? Ayat 35 baca sama-sama. Sebab ia akan menimpa siapa? Bukan hanya orang Palu kan? Dia akan menimpa semua penduduk bumi. Yang begini ini akan menimpa semua penduduk bumi, Tuhan udah bilang. Lalu ayat berikutnya ngomong apa? Ini yang terakhir dikatakan, karena itu berjaga-jagalah dan senantiasa dan sambil berdoa. Berjaga-jaga senantiasa sambil berdoa. Apa itu berjaga-jaga? Hidup dalam kekudusan. Saya sekarang nggak berani loh di mobil gitu berselisih paham sama suami, langsung pengen cepet-cepet beres. Nggak usah berantem, nggak usah marah-marah ya. Kenapa? Nih lagi gempa, kita nggak tahu loh. Lo bener nggak? Kalau tiba-tiba datang itu, ya harus berjaga-jaga. Yang namanya berjaga-jaga dan berdoa senantiasa ya begitu. Saya tadi malam pelayanan ke Pluit, saudara, lagi ada di atas tol yang jalan-jalan tinggi. Saudara bisa bayangkan kalau terjadi gempa 7 skala Richter di Jakarta, itu jalan kan ambruk semua. Ya, lalu kita nggak berdamai. Kita bukan soal mati atau tidak, tapi kita ketika mati pun nggak apa-apa. Yang penting kita berada di dalam perkenanan Tuhan. Karena Alkitab sudah mengingatkan, berjaga-jagalah sambil berdoa.
Artinya apa? Hidup dalam kekudusan senantiasa. Ya, nggak usah berantem-berantem lah. Nggak usah apalagi yang masih hidup dalam kenajisan, dalam percabulan. Tobat, saudara. Ya, selama kita masih diberi waktu. Lihat, kenapa harus Palu yang mengalami? Kita patut bersyukur, kenapa? Bukan kita. Artinya apa? Kita masih diberi kesempatan sama Tuhan. Ya, dia bilang di sana apa? Berjaga-jaga dan berdoalah. Ini pesannya Tuhan Yesus loh, yang nulis ini. Supaya apa? Kamu beroleh apa? Kekuatan. Untuk apa? Untuk luput dari semua yang akan terjadi itu. Dan supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Kenapa kita harus berdoa dan berjaga? Supaya kita diberikan kekuatan untuk luput. Saudara tahu itu ibu-ibu yang berteriak waktu lumpur itu ngalami. Tapi sama Tuhan diberi kekuatan untuk luput. Tapi ngalami nggak? Ngalami. Tapi terluputkan. Ada banyak orang yang terluputkan juga. Ya kalau belum saatnya, ya nggak mati, saudara. Tuhan meluputkan. Ya, mereka yang waktu itu teman saya yang di daerah Citraland itu diselamatkan Tuhan loh. Itu rumahnya pinggir laut, bener-bener. Ya, akhirnya diselamatkan Tuhan, jadi kasih kekuatan untuk luput. Tapi ngalami nggak? Ngalami. Kenapa kita harus berdoa dan berjaga? Supaya kita luput. Yang kedua apa? Supaya kamu tahan berdiri di hadapan Anak Manusia. Hanya orang yang hidup dalam kekudusan yang akan tahan berdiri di hadapan Yesus kelak. Kenapa? Karena Tuhan bilang, kuduslah kamu sebab aku kudus. Karena tanpa kekudusan tidak ada orang yang akan melihat Tuhan. Hari ini saudara, mari kita buka mata rohani kita. Kalau Tuhan masih izinkan kita hidup hari ini, lewat semua peristiwa yang sudah terjadi, ambil hikmah. Jangan itu hanya menjadi tontonan buat kita. Itu saudara tahu betapa banyak kesedihan. Ada yang kehilangan anak, ada yang kehilangan orang tua. Itu yang saya ingat lagu dulu bilang, kalau hari Tuhan menghukum dunia itu datang. Waktu Tuhan menghukum dunia, ayah dan anak tercerai, suami dan istri tercerai, selamanya waktu Tuhan menghukum dunia. Saya bilang sama anak-anak saya, Dek, Mami sama Papi tidak bisa bersama kalian terus. Kayak hari-hari biasa kamu sekolah. Kalau sesuatu terjadi, saya bilang, misalnya ada gempa atau apa, jangan cari papi mami, jangan berseru papi mami, tapi berseru kepada nama Yesus. Kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Karena hidup di dunia ini, saudara, Alkitab berkata ya 70 tahun, singkat sekali hidup kita manusia. Dari zaman pertama Tuhan ciptakan manusia yang pertama, itu umurnya masih panjang-panjang ya, 600 tahun, 700 tahun. Begitu masuk ke keturunan yang kedua, zamannya Nabi Nuh, mulai dapat diskon ya 50%, umurnya 300 tahun, 350. Sampai ke generasi kita sekarang, Alkitab bilang umur manusia itu 70 tahun ya. Kalaupun lebih, kebanggaannya sakit penyakit dan penderitaan ya. Amin apa amin? Ya, jadi umur kita nih Alkitab bilang paling panjang-panjang 70. Lewat dari 70 udah sakit tulang, sakit kaki, bener nggak? Ya, sakit semua-muanya udah sakit. Jadi ya 70 tahun itu udah maksimal, saudara. Nah, di usia yang sangat singkat ini, Alkitab berkata hidup manusia itu seperti uap. Hari ini bisa ada, besok bisa tidak ada. Itu yang umur panjang sampai 70. Tapi kalau yang umur pendek, banyak yang 40 udah meninggal. Ada yang 17 tahun udah meninggal. Saya tuh lihat sekarang orang itu meninggal tuh, saudara ya. Kadang-kadang aduh ya, masalah apa ya, bukan tunggu terbaring di rumah sakit dulu, di ICU baru meninggal loh. Hari-hari ini tuh orang meninggal tuh kayaknya lagi duduk tiba-tiba meninggal ya, lagi apa tiba-tiba jantungnya berhenti. Teman saya suaminya cuman manjat itu plafon aja, jadi ada yang bocor, naik pakai tangga ya, lagi naik ada lebah tuh yang hitam gede tuh terbang ya, kita sering lihat tuh lebah hitam, hinggap di dada sebelah kiri, tiba-tiba ditikam di dada sebelah kiri, pusing turun langsung pingsan. Dibawa ke rumah sakit, di jalan meninggal. Dokter bilang ini sebenarnya lebah biasa. Kalau dia tikamnya kita di bibir, cuman bibirnya yang bengkak.
tapi dia tikam pas kena di pembuluh darah di jantung. Jadi racunnya ke bawah ke jantung. Saudara, istrinya bilang, kalau saya tahu dia mau ditikam lebah di atas, saya nggak suruh dia naik. Kalau saya tahu dia ditikam lebah di atas, saya suruh tukang. Nah, kalau tukang yang naik, itu lebah ada nggak? Nggak ada. Itu loh persoalannya, benar nggak? Bukan soal lebahnya, bukan soal waktunya. Ya memang itu cara Tuhan, dia harus ya dipanggil, udah selesai hidupnya. Kita ini saudara selama hidup di dunia ini jangan terlalu sombong, merasa kita masih sehat, punya banyak harapan, punya banyak mimpi, punya banyak, tapi kita melupakan Tuhan. Ya, yang terpenting kita sadari kenapa kita ditebus oleh darah Yesus yang mahal, supaya hidup kita bukan untuk kita lagi, tapi kita hidup untuk Tuhan. Amin. Jadi ketika kita satu kali saya naik sopir Grab, ya naik Grab saudara, lalu sopirnya tuh tatoan, rambutnya gondrong ya. Jadi saya tanya, Mas, dia tanya, Ibu kenapa mau ke gereja jauh banget Bu? Di Gunung Sahari, padahal ibu rumahnya di sana di Petukangan ya, masa mau ke gereja aja jauh banget. Saya ini pendeta, jadi saya diundang khotbah, ya yang undang mana ya saya datang walaupun jauh. Oh, saya juga Kristen Bu, orang Manado katanya ya. Oh iya, terus Masnya nggak ke gereja sekarang? Ke gerejanya nanti aja Bu, tanggal 25 Desember. Ya, oh gitu ya. Kok jauh banget ke gerejanya nanti tanggal 25, berarti setahun sekali ya? Iya. Masnya nggak cari Tuhan? Ah ini dia katanya. Ngapain Tuhan dicari-cari? Tuhan tuh nggak perlu dicari, dia ada di hati. Ya, dia bilang, saya ini Bu, walaupun begini, saya memang pemabok ya, tapi saya walaupun mabok, saya ingat Tuhan. Haleluya ya saudara. Bayangkan ya, kita kalah sama dia, dia mabok aja ingat Tuhan. Kita kadang sadar aja nggak pernah ingat Tuhan. Ya, tapi mungkin dia justru kalau maboknya ingat Tuhan kali ya. Saya bilang sama dia gini, Mas, oke, Mas bilang Tuhan ada di hati, tidak perlu dicari. Pertanyaan saya, apakah Mas ada di hati Tuhan? Benar nggak? Ya, lalu dia berpikir, lalu dia bilang, nah itu dia Bu yang saya nggak tahu. Saya ada di hati Tuhan apa enggak? Saudara, kita buka sama-sama yuk dalam Yesaya. Kitab Yesaya pasal 55. Yesaya pasal yang ke-55 ayatnya yang ke-6 ya. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Jadi jangan bilang nggak usah cari Tuhan. Ya, carilah Tuhan ya selama Ia berkenan untuk ditemui, berserulah kepadanya selama Ia dekat. Kalau dikatakan selama Ia berkenan ditemui, berarti ada saatnya Tuhan tidak berkenan lagi untuk ditemui. Ya, ketika seseorang murka Tuhan sudah jatuh atas hidupnya, makanya semuanya terlambat saudara. Selama Tuhan berkenan ditemui, ayo carilah Tuhan. Saya berdoa kita semua jangan jadi Kristen-Kristenan ya. Udah ya kita berhenti main gereja-gerejaan, kita berhenti jadi Kristen-Kristenan. Kita mau jadi orang yang sungguh-sungguh cari kehendak Tuhan atas hidup kita. Kenapa? Waktu kita di dunia ini sangat singkat. Karena ketika Tuhan datang, dia akan tanya, apa yang sudah kita lakukan dengan hidup yang diberi bagi kita di dunia ini? Untuk apa kita gunakan hidup kita? Apakah kita hidup sungguh-sungguh melakukan kehendaknya atau kita sibuk dengan kepentingan kita sendiri? Saudara, pertama kali kenapa ya kita harus sungguh-sungguh mencari kehendak Tuhan? Karena yang pertama, di dunia ini Tuhan punya rencana atas hidup kita. Tapi ingat, setan juga punya rencana atas hidup kita. Ya, rencana Tuhan atas hidup kita apa? Ya, Dia datang memberikan kita hidup di dalam segala kelimpahan. Rancangan setan apa? Ya, iblis ada di dunia ini untuk apa? Mencuri, membunuh dan membinasakan. Tetapi sementara karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Dia mengaruniakan anak yang tunggal supaya barang siapa percaya padanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang. Kenapa kita perlu mencari tujuan Tuhan dalam hidup kita? Saya mau kasih gambaran begini ya saudara-saudara. Pertama kali Tuhan tuh menciptakan malaikat namanya Lucifer di sorga ya. Dia adalah pemimpin pujian di sorga. Lalu dia memberontak, dia pengen dia yang disembah.
Akhirnya Lucifer terbuang dari sorga. Waktu dia dibuang kemana? Ke bumi. Waktu itu bumi masih kosong, belum ada isi ya. Lalu Tuhan menciptakan manusia serupa dan segambar dengan Allah. Kita dikasihi olehnya. Manusia pertama kali diciptakan di mana? Di Taman Eden. Lalu manusia juga memberontak dari hadapan Allah. Lalu akhirnya manusia terbuang dari hadapan Tuhan. Lalu kita terbuangnya juga kemana? Ke bumi. Berarti kita hidup satu nusa kambangan sama setan. Ya, amin. Bumi ini tempat pembuangan. Bumi ini tempat terkutuk. Ingat saudara, pertama kali taruh dalam pikiran kita, dunia ini tempat pembuangan, dunia ini tempat terkutuk. Makanya jangan betah-betah di dunia. Hello. Ini bukan tujuan hidup kita. Ya. Ada orang habis-habisan bagi dunia. Dia menggerahkan segala kekuatannya untuk memperoleh apa yang ada di dunia. Makanya Yesus berkata, semua yang ada di dalam dunia ini, yaitu keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup, bukan berasal dari Bapa, tetapi dari si jahat. Dan barang siapa mengasihi dunia dan semua yang ada di dalamnya, maka kasih akan Allah tidak ada dalam diri orang itu. Amin, saudara. Nah, akhirnya setan dibuang ke bumi. Ya, dia membangun kerajaannya di dunia ini. Dia taruh 3 hal keinginan dalam dunia ini. Keinginan daging, percabulan, kenajisan, hawa nafsu, keinginan mata, keangkuhan hidup. Itu bukan berasal dari Bapa, kata Yesus. Ya, setan membangun kerajaannya di dunia ini. Makanya saya mau tanya di sini, yang mau hidup sampai 100 tahun berapa banyak? Yang mau hidup sampai 100 tahun, angkat tangan. Yang tidak mau, angkat tangan. Yang bingung, angkat kaki. Ya, siapa yang mau hidup sampai 100 tahun? Ada? Nggak ada. Yang tidak mau. Bapak mau loh sampai 100 tahun. Yang tidak mau, berapa banyak yang nggak mau? Kenapa nggak mau sampai 100 tahun? Kelamaan. Ya. Coba alasan yang agak sedikit ya berbobot ya. Kenapa nggak mau sampai 100 tahun? Capek. Dia lelah ya. Kenapa capek? Sakit, badannya udah sakit, tulangnya udah keropos, ya, udah linglung, lupa ingatan, ya, 100 tahun loh. Tapi kalau dikasih sehat, nggak ada sakit, apa-apa, kaya raya, banyak duit, mau nggak? Mata duitan semuanya ya, ampuni mereka Tuhan. Dasar ya. Saya tetap nggak mau sampai 100 tahun. Kenapa? Kita ini kan pengen ketemu Tuhan. Anda nggak pengen ketemu Tuhan? Mau hidup terus di bumi? Ya, benar nggak? Alkitab berkata ada satu tanah kediaman surgawi yang disediakan bagi kita. Di sana nggak ada air mata. Makanya semua orang yang pernah mati ketemu Tuhan suruh pulang ke bumi, nggak ada yang mau. Saya banyak dengar kesaksian orang yang udah mati ketemu Tuhan suruh pulang belum saatnya mati, nggak mau Tuhan. Kenapa nggak mau? Di sini damai. Benar kan Alkitab bilang di sana tidak ada tangisan, tidak ada sakit penyakit, tidak ada keluh kesah. Suruh pulang nggak mau, kenapa? Di sini nggak ada yang nagih utang. Ya. Di sana itu tanah kekekalan yang Tuhan sediakan jauh lebih indah daripada di bumi ini. Amin. Lalu kenapa kita ada di bumi ini? Kita ada di bumi, saudara, untuk membangun kerajaan Allah. Yesus datang ke dunia bukan untuk bawa agama Kristen. Yesus datang ke dunia bukan bawa agama. Makanya kita nggak usah bela agama, amin. Sampai berjilid-jilid lagi. Ya. Yesus datang ke dunia membawa kerajaan Allah. Karena di bumi ini sudah ada kerajaan setan, Yesus datang dengan membawa kerajaan Allah. Makanya Yohanes Pembaptis berkata, bertobatlah, bertobatlah, karena kerajaan Allah sudah dekat. Kedatangan Kristus ke dunia digambarkan sebagai kedatangan kerajaan Allah. Nah, tadi kalau dalam kerajaan setan ada
keinginan mata, keinginan daging, keangkuhan hidup. Maka dalam kerajaan Allah juga ada 3 hal: kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini loh kerajaan Allah. Walaupun engkau nggak kaya, nggak punya duit, tapi kalau engkau hidup dalam kebenaran, damai sejahtera, sukacita, itu surga di bumi. Amin. Sebaliknya engkau kaya raya tapi nggak ada kebenaran, nggak ada damai, nggak ada sukacita, itu neraka di bumi. Dikatakan di sini, carilah Tuhan. Kenapa kita perlu cari Tuhan? Saudara, jangan cuma jadi beragama ya, jangan jadi Kristen tok yang beragama. Ya, Anda nggak ada bedanya sama orang yang nggak kenal Tuhan. Kita cari Tuhan artinya apa? Kita dapat hatinya, kita dapat kehendaknya, kita lakukan. Ya, mau menikah, berapa banyak yang belum menikah di sini? Angkat tangan yang belum nikah. Ya, biar dibantu doain. Ya, hati-hati loh, dia di bawah 30 tahun jauh di tangan Tuhan, di atas 30 Tuhan lepas tangan. Ya, Anda mau menikah, sadarilah, kenapa saya menikah? Karena saya ingin menggenapi rencana Tuhan dalam pernikahan saya. Kalau Anda mengerti bahwa menikah itu menggenapi rencana Tuhan, maka Anda tidak akan sembarangan cari jodoh. Nggak akan sembarangan tabrak sana, tabrak sini. Lihat, yang pertama seiman, yang kedua seimbang. Anda rajin beribadah, jangan cari yang tidak rajin beribadah, merokok, tukang judi, segala macam. Jangan, tolak dalam nama Yesus, amin. Ya, untuk apa? Supaya kita ini. Nah ini saudara, coba kita lihat ayat yang berikutnya, dikatakan di sana apa? Ini ayat yang ke-7. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihaninya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Yang terjadi sekarang ini saudara, nah itu ya sopir Grab tadi, dia bilang, akhirnya saya ngomong sama dia, saya kasih firman dia bilang, Bu, nggak usah bicara Tuhan deh. Kenapa? Saya udah kecewa sama Tuhan. Kenapa kecewa sama Tuhan? Istri saya pergi, Bu, sama bule. Dia selingkuh. Sekarang di Belanda, anak saya dibawa, saya ditinggal. Setelah itu usaha saya hancur. Saya melihat Tuhan itu tidak memberkati saya. Untuk apa saya beragama? Untuk apa saya kenal Tuhan kalau hidup saya pada akhirnya hancur? Saya bilang gini, Mas, itulah manusia ya. Hidup dalam jalan yang jahat, tapi pengen menikmati yang baik. Dia hidup dalam jalannya setan, tapi pengennya berkat Tuhan. Mumet nggak? Ya, stres nggak? Untung bukan saya yang jadi Tuhan. Ya, dia hidup dalam jalannya setan, tapi dia ingin nikmati berkat Tuhan. Stres, kebanyakan micin. Ya, benar nggak saudara? Alkitab bilang gini loh, kalau kebenaran menjadi barisan depanmu, maka kemuliaan Tuhan akan mengikuti engkau. Itu bonus, itu sebab akibat. Dalam hidup ini semua ada konsekuensinya. Engkau bikin dosa, engkau minta ampun, dosanya diampuni, tapi upah dosa engkau harus tanggung. Ya, ada pendeta meninggal karena gagal ginjal. Teman saya bilang, padahal pendeta ya, kenapa gagal ginjal? Dulu waktu belum bertobat dia pemabok. Dia minum minuman keras, dia pakai narkoba. Setelah dia bertobat, dosanya diampuni. Tuhan bisa pakai dia, bisa. Tapi upah dosanya, ya semua organ di dalamnya rusak. Ya, waktu dia hancur ginjalnya, semua rusak, dia gagal ginjal. Ya, dia berdoa, kenapa Tuhan gak sembuhkan? Tuhan bisa gak menyembuhkan? Bisa, tapi kenapa Tuhan gak sembuhkan? Ya itu kedaulatannya dia. Ya, kita gak bisa perintah Tuhan. Tapi ingat, semua dosa yang kau lakukan itu ada konsekuensinya. Jadi jangan sembarangan bikin dosa, amin. Saudara tahu nggak kenapa Tuhan tuh datang ke dalam dunia ini? Dia pengen beresin kita, hidup kita ini dari satu kata, yaitu dosa. Karena dia tahu kita tidak akan bahagia kalau kita hidup dalam dosa. Karena dosa adalah pencabut kebahagiaan damai sejahtera nomor 1 dalam hidup manusia. Orang yang paling bahagia di dunia ini bukan orang kaya, tapi orang yang hidup dalam kekudusan dan perkenanan Tuhan. Kenapa? Gak ada yang bisa intimidasi kita, gak ada yang bisa menekan kita, karena kita hidup dalam kekudusan. Ya, hidup kita bebas dari dosa. Ya, apakah kita udah gak berdosa? Ya masih dosa dalam pikiran, dalam perkataan. Tapi jangan terikat di dalam dosa.
Tuhan bilang, baiklah orang fasik, kembali kepada Tuhan, tinggalkan kejahatanmu, supaya engkau bisa menikmati yang baik. Tuhan bilang apa? Bukan telingaku ini kurang tajam untuk mendengarkan seruanmu, bukan tanganku kurang panjang untuk menolong kau, tapi dosamu itu yang menghambat yang baik dari padamu. Yuk bertobat yuk saudara ya. Kita mau sungguh-sungguh cari Tuhan, bertobat, hidup dalam jalan-jalannya. Ya, lalu dikatakan di sini apa saudara? Ayat yang berikutnya kita baca ayat yang ke-8. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu, dan jalanku bukanlah jalanku, ya. Demikianlah firman Tuhan. Ayat yang berikutnya, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Kenapa kita perlu cari Tuhan? Kenapa kita perlu mengerti kehendak dan rencananya? Karena rencana kita sama rencana Tuhan itu jauh beda. Karena Tuhan sama manusia itu beda. Beda tipis katanya. Tuhan maha tahu, manusia sok tahu. Ya, katanya beda tipis, tapi padahal tuh beda jauh banget. Ya, Tuhan maha tahu, kita sok tahu. Kenapa kita perlu cari Tuhan, cari hatinya, cari jalannya, cari kehendaknya? Karena ini loh, rancanganku dengan rancanganmu. Bukan, itu bedanya seperti langit dan bumi, kata Tuhan. Sebab rancanganku bukan rancanganmu. Kenapa hidup manusia banyak yang gagal? Karena dia melakukan rancangannya, bukan rancangan Tuhan. Saya pernah bikin status di Facebook gini, apapun yang terjadi dalam hidup kita, bersyukurlah, jangan marah, jangan kecewa, apalagi sakit hati, karena semua yang terjadi itu seizin Tuhan. Lalu ada ibu-ibu masuk ya di WA saya, Bu Debbie, saya baca status ibu di Facebook. Iya, saya nggak setuju, Bu. Kenapa nggak setuju? Apakah pernikahan saya yang tidak berbahagia sekarang itu juga adalah seizin Tuhan? Kenapa Tuhan tuh jahat banget mengizinkan saya menikah dan hancur seperti ini? Saya tanya, waktu ibu berdoa dulu ibu tanya Tuhan? Tuhan yang suruh ibu menikah? Ya enggak, Bu, saya kawin lari. Nah itu, kawin aja lari-lari. Ya, capek. Orang tuh kawin duduk gitu ya, jangan lari-lari. Kawin aja lari. Kenapa? Tidak seiman, jadinya lari, tidak disetujui orang tua. Engkau sudah memulai dengan kutuk. Alkitab berkata, siapa yang menabur angin menuai badai. Semua itu ada konsekuensinya. Engkau tidak bahagia, salahmu sendiri. Benar enggak? Karena rancanganku dengan rancanganmu itu beda, kata Tuhan. Rancanganku bukan rancanganmu. Tuhan udah tahu tuh. Manusia itu suka bikin rancangan sendiri. Saudara, Tuhan itu perancang hidup kita. Dia pegang blueprint hidup kita di tangannya. Berarti kalau dia yang pegang semua perencanaan atas hidup kita, bagian kita apa? Berjalan sendiri tanpa Tuhan? Bagian kita cari Tuhan, kenali hatinya, kenali rencananya, amin. Bahkan dulu saya untuk menikah aja saya doa puasa loh. Saya bergumul, saya berdoa, saya tanya Tuhan. Manusia kasih nasihat, jangan gini. Saya tetap tanya Tuhan, saya bergumul sampai saya pasti dapat yang dari Tuhan. Sekalipun orang lain bilang, enggak loh, itu enggak boleh, kamu harus nikahnya sama ini lebih kaya loh. Yang itu naik motor, ngapain lu nikah sama dia? Tapi saya harus tahu sendiri, bukan manusia. Tidak ada satupun pendeta hebat yang bisa kasih tahu jalan Tuhan dan rencananya atas hidupmu. Nggak ada. Siapa yang bisa tahu rancangan Tuhan atas hidup kita? Kita sendiri bangun hubungan pribadi dengan Tuhan. Amin. Kalau engkau pengen bahagia di hidup ini, saudara, dan saya cuma mau bilang ya, kita hidup nggak lama ya. Penentuan kita surga apa neraka sekarang ini loh. Jangan main-main saudara dengan hidup beriman dan kekristenan kita sama Tuhan. Ya, karena kenapa? Ya, saya kemarin sampaikan satu hal. Orang Kristen, kita ini ikut Tuhan ada dua hal. Ya, kita ini jadi followers atau following. Ya, kalau cuman followers itu banyak yang dipanggil ikut-ikutan, tapi yang following itu cuman 12 murid.
Yang ikut Yesus berbondong-bondong, ribuan orang, tapi yang mengikuti teladannya, yang mengikuti jejaknya, serap semua yang ada dalam Kristus itu cuma 12 murid. Pertanyaannya sekarang, kita ini cuma jadi pengikut atau mengikuti Kristus, itu beda. Amin. Saudara, saya berdoa supaya kita semua, yuk kita benar-benar ya mau bangun iman kita di hadapan Tuhan. Kita mau sungguh-sungguh kenali jalannya, karena rancanganku, kata Tuhan, bukan rancanganmu dalam segala hal. Saya mau beli rumah, saya berdoa tanya Tuhan. Saya mau beli mobil, saya berdoa tanya Tuhan. Saya sampai bilang, Tuhan, saya ini robotmu, pegang remote controlnya Tuhan. Kalau Tuhan pengen saya belok kiri, pencetan Tuhan, ting kiri. Kalau saya mau belok kanan, pencet kanan. Kenapa, saudara? Karena bahaya kalau kita nggak kenal rencana Tuhan, sebab kita punya kehendak bebas. Saya bilang ibu itu, ibu menderita bukan karena seizin Tuhan, Bu, tapi karena kehendak bebasmu. Karena Alkitab berkata, manusia itu dicobai oleh keinginannya sendiri. Dia dipikat olehnya, dia diseret olehnya. Karena itu kita perlu cari Tuhan, kenali hatinya, kenali rencananya, saudara, supaya hidupmu di dunia ini berbahagia. Sayang, cuma 70 tahun kita di dunia, lalu kita menderita, kawinnya salah, kerjanya salah, jodohnya salah, ya, ininya salah, semua salah. Sayang, saya bersyukur saya kenal Tuhan waktu saya lulus SMA. Sejak itu saya menyerahkan hidup saya pada Tuhan. Jadi tidak terlalu banyak kesalahan yang saya buat. Karena sejak itu saya menyerahkan hidup saya dipimpin oleh Tuhan. Ya, Alkitab bilang kan, jalan hidup orang benar itu diterangi oleh firman Tuhan. Langkah-langkah kita tuh dipimpin oleh Tuhan. Banyak orang ngaku Kristen, tapi yang hidupnya dipimpin Tuhan cuma sedikit. Dan yang bisa masuk surga hanya orang-orang yang hidupnya dipimpin oleh Tuhan. Tidak semua Kristen masuk surga. Hanya mereka yang mengikuti jejaknya, mengikuti teladan Kristus, hidup dalam kehendaknya, mereka yang akan melihat Tuhan. Amin, saudara-saudara. Ya, saya percaya hari ini yuk kita mau sungguh-sungguh bilang pada Tuhan, kami mau Tuhan Yesus untuk sungguh-sungguh hidup dalam jalan-Mu. Ya, kami mau Tuhan untuk menggenapi rencana-Mu. Karena sekali lagi saya cuma mau bilang, hidup ini bukan soal rencana kita, hidup ini bukan soal keinginan kita, tapi hidup ini hanyalah soal kepentingan Tuhan dalam hidup kita. Ya, dan kalau kita sudah temukan itu, maka kita berdoa, saudara, ya, kita akan mengalami janjinya. Kan sayang ya, 70 tahun loh di dunia. Yang kalau mencapai 70, ada yang 60 tuh, ada yang 50 tuh udah dipanggil Tuhan. Apalagi sekarang hidup manusia itu makin pendek. Ya, kenapa? Kita makan racun semua. Ya, di dunia ini kita makan racun semua. Udah gak ada yang sehat, makan ikan udah gak ada vitaminnya. Ya, ikannya ikan yang udah mati 7 kali yang kita makan. Apa gizinya? Udah nggak ada. Ya, ada malah racun. Ya, beda sama di Jepang. Di Jepang itu mereka makan ikan yang hidup. Makanya kapal-kapal nelayan di Jepang itu mereka dilengkapi dengan tong-tong yang besar. Ikan-ikan tuh yang kecil ketangkap dimasukin dalam bak-bak penampungan. Lalu dikasih hiu kecil di dalam bak itu. Supaya apa? Hiu itu ngejar-ngejar ikan-ikan itu ketakutan, mereka lari-lari sampai di darat masih segar. Tapi kentong yang tidak dikasih hiu, mati ikannya. Berarti apa? Dalam hidup kita ini perlu hiu-hiu juga, biar bikin iman kita hidup, amin. Ya, kalau enggak kita semua imannya lemes. Ya, benar enggak? Kalau dikasih tantangan itu bikin hidup makin hidup. Ya, benar saudara. Tapi kalau nggak ada tantangan, ya gitu-gitu aja kita ini. Makanya saudara, orang-orang di luar sana bilang, mau lihat gereja mati, jangan dianiaya gereja, jangan dibakar, diamin aja. Nanti mati sendiri. Justru kalau kita aniaya, mereka doa, mereka bangkit. Tapi kalau kita biarin aja. Nanti imannya mati. Mereka kan, sudah lihat negara-negara Eropa, negara-negara yang tidak ada tantangan kekristenannya, gereja tutup semua. Lihat mana?
Malah yang berkembang homoseksual, LGBT, ya dibikin sahkan undang-undang. Itu negara-negara yang nggak ada tantangan. Kita ini bersyukur loh ada di Indonesia. Tantangannya banyak. Tapi ini saya lihat gereja mulai tidur-tidur lagi nih. Ya. Jangan tunggu sampai Tuhan bikin sesuatu, baru lagi bersatu doa menjerit Tuhan. Kalau udah aman-aman gini diam tuh. Nasib bangsa ini ada di tangan kita loh. Jangan sepelekan saudara. Selipkan dalam doamu. Kita ada di masa-masa genting ini. Nasib bangsa ini, politik Indonesia lagi di ujung tanduk loh. Ya, berdoa sungguh-sungguh bagi bangsa kita, amin. Jangan tidur orang Kristen ya. Saya tuh genting melihat nih hari-hari ini. Sementara gereja cuman sibuk bangun gedung megah, LED semua ditambahin, lighting ditambahin, yang tidak esensi semua dibangun. Makanya setan bilang biarin aja, nggak usah lu bakar, nggak usah lu aniaya, nanti mereka mati. Kata setan, kita nggak perlu keluarin tenaga banyak, kasih aja kenyamanan, dan mereka mati imannya. Karena itu saya bilang saudara, jangan benci dengan tantangan dan pencobaan. Karena Tuhan itu selalu melatih kita menjadi prajurit lewat tantangan iman kita naik ke level yang lebih tinggi, amin. Kalau enggak kita ini lemes semuanya imannya. Saya berdoa ya, hari-hari ini biar Tuhan membawa kita naik ya, dan kita semakin tahu dan mengerti rencana Tuhan itu apa. Orang yang sudah menemukan rencana Tuhan, dia bisa berkata seperti Paulus, kalau aku hidup, bagiku adalah hidup memberi buah bagi Kristus. Aku mati, itu sebuah keuntungan. Kita sudah sampai nggak pada level ini? Kalau aku mati sekarang Tuhan, itu keuntungan aku ketemu Yesus. Tapi kalau aku masih ada di dunia ini, itu bagiku artinya bekerja, memberi buah bagi kerajaan Allah.